Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast. Nah, kali ini Genta Podcast kembali lagi dengan edisi kedua, mengangkat tema mengenal SKPP lebih dekat. Nah, perkenalkan, saya Sarah Mawaddah selaku moderator di sini. Saya merupakan alumni SKPP 2020. Nah, di depan saya ini telah lahir ya SKPP baru 2021. Bang Muhammad Hafiz Aulia. Siapa nih kita boleh panggilnya? Boleh panggil aja Hafiz kok. Hafiz ya, oke. Hafiz. Nah, beliau ini merupakan kader SKPP 2021 yang dimana setelah dipilih menjadi SKPP dasar dan Bang Hafiz terpilih menjadi SKPP menengah. Nah, kita mau tahu nih kelanjutan Bang Hafiz di SKPP, pengalamannya boleh nih ya kita ngulik di sini. Sebelumnya boleh nih Bang Hafiz perkenalkan profilnya sama kita. Boleh banget. Jadi saya Muhammad Hafiz Aulia, teman-teman boleh panggil Hafiz ya, tentunya Kak Sarah ya. Dan jadi saya alumni SKPP. Jadi saya alhamdulillah memang alumni SKPP tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Mantap sekali. Lanjutan 2021 pada saat itu. Dan memang syukur sampai saat ini masih bersama dengan Bawaslu ya, Bawaslu Kota Banda Aceh, bersama-sama untuk pergerakan dari SKPP gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya Kak ya. Luar biasa ya pengalamannya gitu. Pengalamannya tuh terus berlanjut. Alhamdulillah. Sebelumnya tuh SKPP itu apa ya? Bisa nggak nih Nah, kasih tahu nih penonton? Kalau SKPP itu kan dia sebenarnya sekolah kader pengawas partisipatif ya. Jadi ini tuh merupakan sebuah inisiasi program sebenarnya dari Bawaslu Republik Indonesia untuk memberikan seperti itu pendidikan demokrasi atau pendidikan pengawas partisipatif kepada generasi muda. Nah, jadi yang memang bergabung seperti itu generasi-generasi muda yang bergerak bersama disekolahkan dari awalnya seperti saya sampaikan tadi, dari tingkat dasar, menengah, sampai hingga lanjutan. Dan memang itu materinya semua, advokasinya dan apa yang di dalamnya itu semuanya terkait untuk pengawas partisipatif seperti itu, bagaimana materi demokrasi dan sebagainya, kurang lebih seperti itu Kak. Jadi pembentukan SKPP ini bagaimana ya? Maksudnya Bang Hafiz ini mulai masuk ke dalam SKPP itu bagaimana tuh? Ya, jadi 2021 pada saat itu saya melihat media sosial, jadi tiba-tiba ada flyer seperti itu, ada info bahwasannya dibuka pendaftaran untuk SKPP pada saat itu tingkat dasar, diselenggarakannya di Kota Banda Aceh. Wah, saya sangat tertarik seperti itu kan, apalagi memang pada saat itu langsung diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dan saya mendaftar itu tanpa saya mengetahui gitu kan, mengulik lebih jauh apa sih SKPP itu sebenarnya gitu, karena memang dari beberapa platform media belum banyak media publikasi, karena sepertinya lebih banyak di luar ketimbang di Aceh. Jadi saya sangat tertarik untuk ikut serta seperti itu. Dan setelah saya mendaftar dan saya dibekali pada saat itu, kalau tidak salah di Banda Aceh ya. Jadi di Banda Aceh kita dengan beberapa kabupaten kota, tapi atas dasar inisiasinya memang langsung diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, disitulah tahap pertama memang di tahun 2021 saya bisa bergabung dengan SKPP gitu, dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan resmi menjadi kader pengawas partisipatif, seperti itu. Keren. Sejauh ini tuh banyak, tadi Bang Hafiz bilang pastinya tuh banyak kelebihan. Nah, keuntungannya sendiri setelah Bang Hafiz bergabung di dalam SKPP ini apa ya? Waduh, banyak banget. Banget ya pasti ya. Pasti banyak banget kayaknya. Jadi dari awal saya bergabung ya, saya mendapatkan teman, pengalaman, kemudian dapat fasilitas ya. Pastinya. Jadi fasilitas yang sangat luar biasa.
Kemudian jadi dari saya bergabung waktu itu kakak di kota Banda Aceh, kita di Hotel Oasis kalau tidak salah saya pokoknya. Iya di Hotel Oasis, jadi kita bersama-sama gitu kan, jadi dapat fasilitas dan dapat ilmu juga seperti itu, dapat teman-teman dari kabupaten kota. Kemudian ketika saya berlanjut ke menengah, pada saat itu tingkat menengah ada di Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu. Jadi kita juga bertemu teman-teman lebih banyak lagi gitu kan, dari perwakilan kabupaten kota yang memang terpilih untuk tingkat menengah. Dan kita belajarnya lebih intimate gitu, kita belajar lebih dalam bagaimana komunikasinya, bagaimana cara kita menyikapi pelanggaran pemilu, bagaimana cara kita sebagai seorang penyelenggara pemilu dan pengawas seperti itu. Dan hingga waktu di tingkat lanjut waktu itu di kota Bogor, jadi saya berkesempatan ke kota Bogor untuk belajar bersama lagi nih dengan seluruh Indonesia pada saat itu. Jadi memang lebih lebih dalam lagi, materi-materinya memang lebih dalam lagi. Jadi memang kita belajar bagaimana pengawas partisipatif yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi sudah secara umum, sudah secara global itu seperti ini. Dan karena memang tingkat lanjut, jadi memang konteksnya lebih umum dan sangat luas. Jadi dan kita juga ikut sertakan hari itu dengan teman-teman disabilitas. Nah, jadi teman-teman disabilitas juga ikut serta. Nah, ini kan juga menambah keuntungan ya. Jadi pertama bisa jalan-jalan, seperti itu, bisa mendapati pengalaman. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dan memang lebih open minded untuk ketika kita bergabung dengan SKPP ini sendiri. Demikian. Keren, Bang Hafiz ya. Pastinya Bang Hafiz sudah banyak pengalaman dapat dari teman-teman sekabupaten, terus tingkat nasional gitu ya. Pastinya Bang Hafiz nih pulang membawa segudang ilmu pastinya ya. Nah, sejauh ini apa ya program yang telah dijalankan dengan SKPP? Nah, kalau program sendiri, jadi sebelumnya saya mau mention dulu kalau SKPP ini kan kita membantu ya, jadi kita bergerak bersama-sama dengan Bawaslu. Nah, kalau di Kota Banda Aceh itu namanya Panwasli Kota Banda Aceh. Jadi kita bersama-sama melakukan pergerakan melalui berbagai program. Nah, yang sangat menarik dari SKPP ini sendiri adalah di SKPP itu kita setelah kita punya naungan SKPP, kita tuh punya lagi komunitas-komunitas di dalamnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di nasional itu memang SKPP gitu kan secara umumnya. Kalau di Provinsi Aceh kita juga punya namanya CAKEP gitu. CAKEP itu cegah dan awasi kecurangan pemilu. Jadi itu memang benar-benar diinisiasi oleh Panwasli Provinsi Aceh dan itu untuk SKPP seluruh kabupaten kota. Nah, kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri, di Kota Banda Aceh sendiri kita punya Genta namanya. Genta. Okay. Nah, memang menggenta gitu kan. Genta ini apa ya Bang artinya? Genta itu generasi unggul pengawas partisipatif. Nah, gitu. Keren. Okay. Jadi benar-benar kita merasa bahwasannya memang teman-teman atau generasi muda yang tergabung dalam Genta ini memang generasi yang unggul seperti itu, yang menjadi seorang pengawas partisipatif. Kalau Genta ini nih anggotanya dalam Genta ini berasal dari mana? Tentunya anggota Genta ini alumni dari SKPP yang terutama SKPP Kota Banda Aceh yang mungkin pernah mengikuti tingkat dasar ataupun pernah berkesempatan bergabung di program SKPP dan dia bergabung di dalam inisiasi naungan Genta ini ya. gitu. Tapi Genta ini sebenarnya SKPP Kota Banda Aceh gitu kan, nama lainnya SKPP Kota Banda Aceh, tapi kita punya sebuah platform yang memang kita bisa sampaikan untuk rekan-rekan atau teman-teman di luar sana bahwasannya SKPP Kota Banda Aceh itu bernama Genta gitu, generasi unggul pengawas partisipatif. Jadi nama forumnya seperti itu lebih lengkapnya. Berarti bisa dibilang setiap kabupaten itu punya nama-nama sendiri ya? Ya, saya rasa memang punya. Dari beberapa teman-teman kalau dulu itu di Aceh Barat Daya kalau tidak salah saya, mereka itu punya seperti saya kurang tahu rumah, pokoknya singkatan-singkatan seperti itu juga, dari mulai Genta, Gempa, Gentar dan segala macam Ya, oke. Nah, jadi program kita hampir sama gitu kan. Tadi menjawab tadi pertanyaan kakak, program kita tuh hampir sama. Program kita lebih kepada kita mengedukasi terkait pengawas partisipatif, kemudian kita juga menjadi seseorang ya, individu yang bersama Bawaslu kita ikut mencegah, kemudian kita ikut mengawasi dan kita juga ikut melaporkan seperti itu. Jadi setelah bergabung dengan Genta ini, hal-hal itu atau
nilai-nilai itu harus dimiliki sekali gitu oleh anggota dari SKPP sendiri, seperti itu. Nah, berhubung nih kalian nih kader pemilu, kader pengawas pemilu pastinya. Nah, kita sudah tahu nih pada tahun 2024 nanti pemilu besar-besaran nih yang terjadi di Indonesia. Bagaimana peran dan tahapan yang dimiliki oleh SKPP ini dalam menghadapi pemilu ke depan nih tahun 2024? Ya, memang untuk menghadapi pemilu 2024 ini Bawaslu ini sudah mulai ya tahapannya di bulan Juni, bulan ini ya tepatnya ya, bulan ini. Dan memang kita dari SKPP ini membantu bersama-sama nih, kita bergerak bersama-sama Bawaslu. Dalam hal ini kalau di Kota Banda Aceh itu namanya Panwasli Kota Banda Aceh. Kita bergerak bersama edukasi. Nah, salah satunya sedikit kalau di Kota Banda Aceh itu kita punya namanya Gampung Demokrasi. Nah, jadi kalau di Gampung Demokrasi ini setelah memang dari inisiasi yang telah dilakukan oleh Panwasli, kita sebagai seorang kader itu ikut serta masuk kepada ranah untuk edukasinya, untuk memang penyaluran informasinya, dan kita melihat bagaimana memang kalau di sana pemuda-pemuda itu kita ngajak gitu, ayo nih pendidikan demokrasi gitu kurang lebih. Sama halnya kalau kita juga punya gampung anti politik uang. Nah, gampung anti politik uang. Jadi memang secara bersama-sama ketika memang Panwasli Kota Banda Aceh atau Panwasli Provinsi Aceh langsung kepada struktural administrasi di pemerintahan. Nah, kita masuk untuk di dalamnya seperti itu. Jadi bagaimana pengembangannya, bagaimana secara lingkup materi mungkin ya, lingkup materi. Jadi kita masuk ke dalam hal itu seperti itu. Dan itu yang terus kita lakukan. Dan banyak program yang turut serta kita lakukan untuk membantu ya, apalagi menjelang menjelang pemilu 2024 ini. Salah satunya kita aktif berkonten di media sosial seperti halnya pada saat ini seperti itu. Podcast ya. Ya, podcast ya. Dan kita juga aktif dengan bersama-sama teman-teman rekan-rekan disabilitas, dan kita juga sering menjalin kolaborasi komunitas seperti itu. Tetapi memang Mbak, karena memang pandemi COVID-19 ya. Jadi pandemi COVID-19 kemarin memang benar-benar membuat kita stuck, jadi tidak bisa berbuat banyak. Nah, jadi tapi dalam hal itu kita untuk sejauh memang masih bisa kita lakukan seperti itu, seperti hal saat ini dan konten media, dan juga harapannya kita bisa punya sebuah main program ataupun sebuah program yang benar-benar bisa kita jalankan dan bahkan bisa jadi program tahunan seperti itu. Jadi selain memang kita bisa turun ke kampung, pengennya sih kita bisa turun ke sekolah gitu. Jadi ada sawu sekolah. Nah, harapannya sih kalau misalnya memang bisa kita sinergikan bersama, pengen gitu ada ekstrakurikuler mungkin ya. Kalau memang tidak bisa masuk ke kurikulum proses belajar mengajar, kita pengen punya pendidikan demokrasi, karena saya rasa pendidikan demokrasi ini begitu penting seperti itu. Dan ini yang terus SKPP Kota Banda Aceh terutama gencarkan untuk program ataupun untuk menyambut pemilu tahun 2024 seperti itu. Wah, keren sekali nih anggota SKPP kita ya, Bang Hafiz. Nah, sangat informatif informasi yang Bang Hafiz sampaikan dari tadi. Terakhir pertanyaan dari saya, apa yang ingin Bang Hafiz sampaikan kepada kaum muda yang ingin bergabung di komunitas SKPP ini, Bang Hafiz? Iya, wah itu saya memang sangat suka sekali ini ya. Jadi kepada teman-teman di luaran sana, terutama di Kota Banda Aceh, saya sangat mengajak gitu ya, bersama-sama mari kita bergabung, bersinergi, kita menjalin, karena memang saya rasa pendidikan demokrasi ini begitu penting gitu. Karena ketika kita tidak melek demokrasi, apalagi kaum muda, kita itu dibutakan seperti itu. Apalagi di luaran sana masih banyak money politik, di luaran sana masih banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Jadi saya rasa generasi muda wajib banget gitu kan untuk bisa bergabung dengan SKPP dan mempelajari bersama gitu, terutama masuk pada sekolah kadernya. Dan mari teman-teman semua di Kota Banda Aceh, terutamanya para generasi muda, yuk kita bergabung bersama, atau setidaknya ketika memang nanti Genta membuat program, jangan sungkan, ataupun ketika memang nanti butuh
butuh informasi lebih lanjut, boleh banget gitu untuk ajak kita Genta, dan juga boleh sekali untuk berkolaborasi tentunya bersama kita, karena kita sangat terbuka dengan memang mau lintas komunitas, mau apapun itu yang sejalan ataupun serelevansinya masih didapat dengan Bawaslu, dengan SKPP, itu masih terus kita coba lakukan, karena memang kita bakal menyasar banyak basis kalau kita bilang. Jadi kita itu kan tidak hanya terbatas, kalau pemilu itu tidak hanya terbatas pada satu basis tok, kayak gitu, misal hanya pada pemilih gitu, pemilih pemula, tapi kita juga ada pemilih muda, pemilih beragama, pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih apalagi ya, banyak banget, pemilih marginal seperti itu. Dan jadi kita masuk ke semua basis-basis itu. Tidak hanya bersama Bawaslu, kita juga bergerak bersama KIP ya. Kalau di Kota Banda Aceh bersama KIP. Jadi KPU, kita bersama-sama ini untuk menyambut juga pemilu tahun 2024. Jadi jangan jangan lagi menunggu waktu untuk menyia-nyiakan. Mari kita bergabung bersama Genta. Mari kita bersama-sama dengan SKPP Kota Banda Aceh bergerak untuk membawa demokrasi yang lebih baik lagi tentunya. Seperti itu. Nah, keren sekali. Pesan saya sendiri ya, tidak hanya peduli politik tidak hanya diperuntukkan bagi remaja atau bagi pemuda yang berfokus di bidang studi ilmu politik atau yang memang jurusannya tentang politik gitu. Bagi saya sendiri, politik itu penting gitu. Nggak melulu harus kita yang kuliah di pendidikan yang berfokus kepada politik, tapi kita mungkin yang berasal dari dunia ekonomi, pendidikan ekonomi atau sains atau bahkan teknik pun, ke depan kita setidaknya kita tahu akan bagaimana sih sistem dari pemilu, sistem dari demokrasi yang ada di Indonesia gitu sih. Nah, saya rasa cukup dulu nih ya podcast kita pada hari ini. Bisa next kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.